A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa sana'an lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian, puji syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam teruntuk bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang baru saja kita bacakan tadi adalah surah Al-Baqarah ayat 28. Materi tafsir kita akan memahami dimensi kehidupan, kalau boleh dikatakan demikian, fase-fase kehidupan umat manusia yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah?" Mengapa kamu kafir kepada Allah? Kaifa itu diterjemahkan mengapa. Kalau kita halusilah, bahasa kita menjadi kayak apa. Nah, jadi kayak apa itu bahasa Banjar dari bahasa Arab, kaifa. Kayak apalah. Nah. Takfuruna billah. Mereka itu bukan mereka itu. Takfuruna billah, kalian itu kafir kepada Allah. Ingkar kepada Allah, tidak mengakui Allah. Padahal wa kuntum amwata, dahulu kamu itu mati. Tidak ada maksudnya. Fa ahyaakum, lalu Allah menghidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian kamu dimatikan. Summa yuhyikum, dan kemudian dihidupkannya kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu kembali. Menurut keterangan para ulama lewat ayat ini, kita tahu bahwa Al-Quran itu ingin, ya Allah ya, lewat Al-Quran menerangkan, menginformasikan kepada kita fase-fase kehidupan kita manusia ini. Pertama, wa kuntum amwata, kalian itu dulunya mati. Jadi Al-Quran nanti akan menerangkan selanjutnya bagaimana matinya kamu itu ya, di dalam ayat-ayat yang lain nantinya. Jadi Quran akan ditafsirkan oleh Al-Quran. Cuma lewat ayat ini kita sudah mengetahui bahwa ada 4 dimensi kehidupan. 4 dimensi kehidupan, fase kehidupan manusia. Amwata, sebelum ada itu sebenarnya, mati sebelum ada. Jadi bahasa kerennya wa kuntum amwata ini, Quran ini menginformasikan akan berbicara nanti
kehidupan kita, kematian kita maksudnya, ketidakadaan kematian kita sebelum kita hidup. Ya, ini yang pertama. Wa kuntum amwata, kematian kita sebelum kita hidup. Kalau bahasa kerennya kita catat the days before life. Ini bahasa kerennya orang. Ya. Ini umpatan tahu bujur tuh sambatannya tuh ada tahu Jepang lah. Umpatan aja itu umpatan. Jadi pertama Al-Quran akan menginformasikan kepada kita the days before life, matinya manusia sebelum hidup, ya. Ini satu. Fa'ahyakum apa? Lalu Allah menghidupkan kamu. Nah, jadi apa artinya ahyakum di sini? Nanti bagaimana kita hidup setelah tidak ada, setelah mati tadi? Lalu bahasa kerennya, judulnya Al-Quran akan memberi petunjuk bagaimana jalan kita menghadapi kehidupan. Bahasa kerennya the way of life. Nah, tahu ambujur kata tahu jualah, pokoknya kayak itu kira-kira tuh bacaannya. Umpatan orang bahasa Inggris. Summa yumitukum, kemudian mereka dimatikan, ya. Kemudian kamu dimatikan. Nah, lalu yang hendak Al-Quran terangkan nanti adalah yang ketiga, bagaimana kita menghadapi kematian. Nah, ini kan kematian itu suatu hal yang tidak kita ketahui, misterius kata orang sekarang. Nah, jadi apa artinya? Quran nanti kita akan baca memberikan petunjuk bagaimana menghadapi kematian. Kalau bahasa kerennya the way to the days, kematian days itu memberikan informasi petunjuk bagaimana menghadapi kematian. Itu tidak ada dalam agama lain itu. Hanya Islam yang memberikan itu, kamu menghadapi kematian itu begini-begini. Nanti rinci dalam Al-Quran ini. Nah, lalu yang keempat, summa yuhyikum, kemudian kamu dia hidupkan kembali, ya. Nah, di situ ada dua sebenarnya, dihidupkan, kemudian turja'un, dikembalikan kepada Allah. Apa artinya? Quran akan berbicara tentang alam akhirat, alam di sana, alam yang kita tidak ketahui, tapi diberikan informasi supaya barangkali nanti kita di sana tidak terkejut, atau terkejut juga cuma sudah tahu, oh ini pang dihabarakan dahulu. Nah, jadi apa artinya? Al-Quran menginformasikan kepada kita life after death, hidup sesudah mati. Nah, ya, ini umpatan orang bahasa lah, cuma kayak itu pang dalam buku lah. Jadi pertama Quran berbicara dari segi dari segi dimensi kehidupan. Sekali lagi kita ulangi, berdasarkan ayat ini Al-Quran berbicara tentang the days before life, kematian sebelum hidup. Kita di mana dahulu kita? Nah, itu dia. Kematian sebelum hidup. Yang kedua, the way of life. Quran memberikan petunjuk bagaimana menghadapi kehidupan. The way of life. Nah, ini yang terbanyak nanti. Ini yang banyak, ya. Yang ketiga, Al-Quran berbicara tentang menghadapi kematian. Summa yumitukum, the way to the days. Ikam ki apa menghadapi kematian? The way
to the days. Yang keempat, Al-Quran menceritakan tentang alam akhirat. Di sana kita hidup yang sebenarnya, the life after death, hidup sesudah mati. Nah, inilah bahasa orang sekarang. Mari kita baca keterangan tafsir Ibnu Katsir tentang ayat 28 daripada surah Al-Baqarah ini, yang apabila kita bisa memahaminya berarti kita sudah dapat membayangkan betapa luasnya informasi yang hendak disampaikan, diberikan oleh Al-Quran kepada kita ini menghadapi seluruh kehidupan kita dari A sampai Z, dari tidak ada sampai kepada ada, ketiadaan kemudian hidup kembali. Ayat ini mau seperti tumpalak Tuhan. Tumpalak itu bahasa Banjar ya. Apa sih tumpalak itu? Tumpalak itu umpamanya lah orang tuh berjalan di pasar. Berjalan di pasar, laki binian berjalan di pasar lah, imbah kawin pang nih, imbah kawin selop tinggi nang bini nih, dedang sar, hendak rabah, menjokot nang laki, lalu memusut-musuti lawan batis bini, sakit kading, mensakit dengan kita berurut ke pengembangan situ, dasuk kumis, sudah itulah imbah kawin. Sudah beranak bercucu tuh akan pulang ke pasar. Rupanya nang bini ini masih selop tinggi kalau lah ini. Tedang sar pulang separang sudah pada akan juga oleh kok jangan bertinggi-tinggi selop pasar lama tuh becek licak tuh apa setahu kalau sudah pada kalau dulu. Nah ini tumpalak ngarannya, tumpalak sudah pada akan kalau dahulu ikam. Nah itu modelnya tumpalak itu. Jadi ayat ini Allah menumpalak. Kenapa sih bubuhannya tuh? Kenapa sih bubuhannya tuh? Kafir, ingkar kada mau bertuhan Allah, padahal sudah keberitahu dahulu ikam tuh kadada. Kadada dahulu di mana itu kadada? Jadi yaqulu ta'ala ini muhtajjan ala wujudihi wa qudratihi wa annahul khaliqul mutasarrifu fi ibadihi. Aku je Tuhan lah, nang wajib ada zatku tuh, aku punya kekuasaan, aku pencipta nang mengatur segala hamba ini. Kenapa bubuhan ikam tuh maka kafir? Kaifa tajahaduna wujudahu, bagaimana bubuhannya tuh, atau engkau lah kafir mengingkari wujudnya zat Allah, wujudnya Allah, dan menyembah selain Allah. Nah, wa kuntum amwata, padahal itu wa qad kuntum adaman, dahulu bubuhan ikam tu kadada. Di mana kita sebelum ada, sebelum dikandung oleh ibu kita, di mana kita tahu kita. Nanti akan diperinci lagi pada surah Ad-Dahr. Itu nanti surah Ad-Dahr ayat 1 dan 2. Nanti akan kita baca itu. Lalu Fahyakum, kami hidupkan kamu. Dahulu kadada, dahulu ya kadada tuh Pak. Di mana wujudnya? Lalu ada. Nah itu diberi petunjuk bagaimana menghadapi hidup tadi lah.
Jadi menurut ayat yang lain nanti bahwa ketidakadaan kita yang amwata, the days before life tadi, mati sebelum hidup itu, amwatan, kamu tuh mati kada ada, itu ada di dalam apa? Aslab, sulbi bapak-bapak kamu. Lam takunu syai'an, kada berbentuk lagi kamu. Hatta khalaqakum, kemudian sehingga dia menciptakan engkau. Summa yumitukum mautahul haq, kemudian setelah ciptakan ada, dia mematikan kamu dengan kematian yang sebenarnya. Summa yuhyikum, kemudian dia hidupkan lagi kalian. Aina yaba asukum, ketika kamu dibangkitkan. Jadi kita inilah hidup, mati 2 kali, hidup 2 kali. Itu ada ayat itu. Kita nih hidup, mati 2 kali, hidup 2 kali. Rabbana amat tanas nataini wa ahyai tanas nataini. Tuhan, kami telah engkau matikan 2 kali dan engkau hidupkan 2 kali. Mati yang pertama ya nang kita kada ada tuh lagi mati itu, lalu hidup. Nah itu hidup pertama itu, sebelumnya kan mati, lalu mati, nah itu mati yang kedua sebenarnya, lalu hidup yang kedua. Baik, inilah satu ayat ini, begitu pendek aja ayat ini, handap aja. Berapa kata cuma, tapi dalam keberapa kataan ini telah tercakup seluruh dimensi kehidupan. Bagaimana Allah menyusun kata-kata itu sehingga padat, ringkas, jelas, ya, padat. Nah, lalu kita lihat. Tadi 4 dimensi. Kita bicara dulu ayat yang apa? Dimensi pertama, fase pertama. Al-Quran berbicara tentang the days before life, yaitu tentang matinya manusia sebelum hidup. Di mana itu? Oh, ini di dalam surah Ad-Dahr ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 surah Ad-Dahr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa? Jadi masa itu dia panjang ya, ada di dalam masa itu satu waktu yang pada waktu itu lam yakun syai'an mazkura, kita manusia ini tidak bisa disebut lagi. Tidak bisa disebut. Nah itulah yang dikatakan inna khalaqnal insana min nutfah. Kami telah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur nanti amsyajin, bercampur nabtali, kami coba. Nah jadi begini kisahnya. Mohon maaf ya, kita manusia ini kan di dalam sulbi bapak kita, orang tua kita. Lalu hubungan suami istri dengan kawin yang sah ya, kawin, hubungan suami istri, lalu air mani dipancarkan ke dalam rahim ibu. Nah, setetes air mani itu ada bibit manusia. Ada yang mengatakan 70.000, ada yang mengatakan 60.000.
50.000 bila kada cukup kadarnya tuh iya nang kada mau jadi itu. Nah, jadi nang 60.000 70.000 tuh setelah dipancarkan dia terus berlari mengejar opom. Itu kan sperma itu, mengejar opom namanya, indung telur. Nah, nang pemulaan menemukan opom itu menjadi. Nah, nang mana nang itu? Nang di antara nang 70.000 itu. Nah, jadi kita nih nang jadi ini nang paharapnya buka tuh paling laju itu. Nah, paling laju dapat menemukan opom. Jadi itu. Nah, ini dia. Nab amsyad le bercampur, nabtalih kami coba ya tadi. Tuh tulakan curut tulakan itu. Kada tahu pang kita lah. Kecil bandar itu. Kada kawa dilihat dah sekolah. Kada kawa juga kita melihatilah. Nah, itu tuh kita lalu jadi nabtalih. Lalu lahir faja'alnahu sami'an basira, ya, kami hendak mengujinya dengan perintah. Nah, nabtalih kami uji maksudnya itu nanti yang terada yang diuji maksudkan itu nanti dengan perintah dan larangan. Tapi ada yang menafsirkan diuji itu yes si bibit sperma tadi bukaan. Nah, diuji mana yang lebih kuat yang sampai kepada opom. Lalu jadi manusia. Nang kisah kembar itu lain pulang tuh lah. Nah, itu anunya apanya tuh opomnya tuh kan nang dua tuh kada paham juga kita tuh lah. Ada anunya nanti kita lihat. Nah, ini ada dalam Quran. Yang waktu Quran turun ini dunia kedokteran belum menulis lagi. Kan 14 abad yang lalu tuh dunia kedokteran belum menulis ini lagi. Nah, lalu nanti diterangkan, jadi Quran menerangkan Al-Quran yufassirul Quran ya. Yang diterangkan di dalam surah Al-Hajj ayat 1 ya. Surah Al-Hajj ayat 5 ada kan di sini surah Al-Hajj. Oh, kada ada di sini surah Al-Hajj. Minjam Quran seperti minjam seperti kada ada di sini. Ini jilidnya nih 3 jilid. Jadi Al-Hajj itu sudah jilid kedua kada. Ya itu kada Bapak. Nah lah. Jadi surah Ad-Dahr ayat 1 dan 2. Nah, bagus berterjemah. Udah ngalih lagi kita menerjemahkan. Ditafsirkan oleh surah Al-Hajj ayat 5. Apa ujar surah Al-Hajj ayat 5 ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ini sengaja ya, Quran itu di sana ada sekian ayat supaya kita berusaha untuk mencarinya ya dengan teliti begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas. Tapi konteks ayat ini adalah wahai manusia nanti tentang kebangkitan. In kuntum fi raibin minal ba'si. Jika kamu meragukan akan adanya hari kebangkitan. Fa inna khalaqnakum min turab. Maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah. Nah, itu asal kan Nabi Adam dari tanah. Tempat tiupkan roh jadi Nabi Adam. Kemudian Adam ditinggalkan di surga sendirian. Kan nyaman sendirian ini. Melihat burung terbang sejoli, ya, hewan-hewan berlari-larian sepasang-sepasang. Apa yang kurang, ujar Adam, aku ini. Akhirnya Adam tertidur. Nah, waktu tidur itu kan diambil tulang rusuk Adam
dijadikan makhluk baru, Hawa. Hawa itu artinya makhluk yang diciptakan dari makhluk yang hidup, makhluk hidup yang diciptakan dari makhluk hidup. Kalau Adam diciptakan dari tanah, itu asal kita. Nah, ini dikatakan min turab, dari tanah. Tapi kalau Hawa makhluk hidup diciptakan dari makhluk yang hidup. Dah jadi manusia sempurna, ditiupkan roh. Adam guring, mungkin dibius modelnya telah karena dioperasi kan, diambil tulang rusuknya. Itu dibius tuh kira-kira jaga bangsa kita tuh istilahnya. Itu kayak anak Siti Hawa nih dihiga Adam. Kresek gitu nang apa-apakah modelnya di anu tuh. Tahu lah pian kresek mah. Model mencari perhatian tuh nah. Nah, menggerak kada wani kan tuh cerita. Terbangun Adam. Mereka bangun Adam, kejut, lihat ada orang. Man antinya Adam? Siapa ikam? Ana imra'ah, ujar Siti Hawa, aku perempuan. Limaza khuliqti? Kenapa engkau diciptakan? Litaskuna ilayya, supaya sampean tenang melawan ulun. Nah, itu. Jadi ada romantis tuh di dalam surga tuh. Jadi fungsi perempuan itu kan untuk menenangkan seorang suami laki-laki. Lalu Adam ingin menjamah Siti Hawa. Naluri manusia kira-kira bisa dipahami itulah. Mun berduaan tuh ya pian berduaan terhadap orang melihat ada sana menjapai itu Pak. Normal, itu manusia normal. Paling kadang meniring dulu ini anak menjapai, ribut malaikat. Mah ya Adam hatta tu'addiyalah mahra. Adam, jangan, stop dulu. Kamu tidak boleh memegang kecuali kamu setelah menikah, kawin dan membayar mahar. Nah, ini. Ujar Nabi Adam. Wa ma mahruha? Apa maharnya? Lakas benar takun. Antusalliya ala khatamin nabiin. Kamu berselawat kepada nabi terakhir. Bawafal mahar? Setuju ya Adam? Setuju Adam. Fakhatabal aminu Jibril. Lalu Jibril melamar. Nah, jadi ini prosesnya. Lamar Hawa, ini Adam hendak mempersunting ikam. Kira-kira ini modelnya itulah jaga bahasa kita tuh. Dilamarkan itu yang normal yang bagus tuh. Sudah setuju nikah. Fazawwajaha lahu ala zalika fazawwajahalahu ala zalika Rabbul Malikil Quddusis salam. Maka dinikahkanlah Hawa. Jadi Hawa yang dinikahkan kalau menurut bibiniannya dinikahkan. Makanya Adam menerima nikah itu. Fazawwajahalahu untuk si Adam, damirnya itu. Ala zalik atas mahar itu. Nah, maharnya apa? Selawat tadi. Siapa yang mengawinkan? Rabbul Malikil Quddusis salam. Tuhan Allah. Nah, jadi jangan coba-coba anak-anak sekarang mengatakan apabila Adam itu menikah dia kumpul kebu umpamanya dikatakan. Ada prosesnya. Lalu fasara zalika sunnata abnaihi ala ta'aqubis sinina wal a'wamnya. Maka jadilah itu menjadi tradisi sunnah sepanjang masa. Tertinggal tadi sedikit saksinya siapa? Pengulunya Rabbul Malikil Quddusis salam Allah. Saksinya siapa? Wa syahida Israfil wa Mikail. Saksinya adalah Israfil dan Mikail. Nah, dari situ nanti hubungan suami istri, lalu itu dikatakan kita manusia ini summa min nutfah. Summa asalnya min turab dari Adam, ya, turab dari Adam. Summa min nutfah, kemudian dari
setetes air manis, ya, setetes air manis. Tapi ada juga yang menafsirkan min turab, kita ini kan makan, kita sekarang makan apa? Makan beras, makan nasi dari beras, beras dari padi di bumi. Turab itu tanah. Jadi beras nasi itu sebenarnya tanah. Tanah, kita makan tanah. Lauk pauknya, sayur mayur itu tanah itu sebenarnya. Cuma saking sayangnya Allah lawan kita lah. Kalau tanah ditaruh di atas piring, kau lah makanlah. Kira kau makan kita? Tanah. Cuma diubah Tuhan. Nah, diubah jadi padi, beras, nasi macam-macam pulang. Ada nasi talib, nasi uduk, nasi bubur, macam-macam, nasi kabuli, macam-macam. Supaya apa? Supaya nyaman kita. Sayur tambah iwak apa? Iwak tuh dari tanah juga kan, makan lumut kan. Jadi itu turab. Lalu setelah masuk ke dalam jadi makanan, kita laki-laki ya, jadi air mani. Itu nutfah. Itu dikisahkan oleh Quran secara rinci. Padahal belum ada dunia kedokteran lagi. Summa min nutfah, kemudian dari setetes air mani. Ya, hubungan suami istri kawin tadi. Summa min alaqah. Kemudian menjadi segumpal darah. Summa min mudghah, segumpal daging. Anu benar, rinci benar. Summa min mudghah, kemudian dari segumpal daging. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Linubayyina lakum, untuk apa semua itu? Agar jelas kepadamu. Wa nuqirru fil arhami ma nasya, ya, kami tetapkan di dalam rahim menurut kehendak kami sampai ila ajalin musamma, sampai kepada waktu yang ditentukan. Berapa kita dalam rahim ibu kita. Ini jadi surah yang the days before life tadi, surah Al-Baqarah yang sedikit ini beberapa kata wa kuntum amwata diterangkan lagi oleh surah Ad-Dahr ayat 1 dan 2, kemudian diperinci lagi pada surah Al-Hajj ayat 5 dan juga surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Jadi dua ayat ini. Jadi maka saling terang menerangkan Al-Qur'an itu. Al-Qur'an yupassiru nafsah. Quran itu menafsirkan dirinya sendiri. Yupassiruna. Itu paling autentik, itu paling asli tafsir itu. Jadi itulah penciptaan kita manusia ini. Lahir bisa mendengar, bisa melihat, diberi hidayah insting, naluri. Lapar, menangis, dikasih puting susu ibu dimasukkan, bisa kita mengisap, menelan air susu. Itu insting. Diberikan mata penglihatannya, telinga pendengarannya, hidayah panca indera. Diberi akal, hidayah akal. Diberi agama, hidayah agama. Kembali kepada itu tadi, penciptaan itu tadi, umay menikah untuk kenal juga lawan Allah. Siapa Allah? Ia yang menciptakan kita, yang dari turab tanah tadi, setetes air mani, segumpal darah, segumpal daging, sampai kepada jadi manusia yang sempurna. Jadi anak betuhan Allah, mengenal Allah tuh dari situ satu pintu keluar dari rahim ibu. Itu rahman rahim Allah.
keluar kita dari rahim. Huwallazi akhrajakum. Nah, yuk hendak tahulah siapa Tuhan kamu itu. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Dialah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Nah, sampai sini dulu kita lah. Nah, jadi kita memahami dimensi kehidupan menurut Al-Quran. Baru satu dimensi, yaitu hidup, mati sebelum hidup. The days before life tadi ya. Itu dulu. Bagaimana penciptaan selanjutnya hidup? Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala khairi halqi Muhammad. Khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.